Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Gitu. Kembali kita lihat fenomena dan persiapan heading to Pilpres 2024. Ya, kali ini kita lihat kembali fenomena Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Partai Persatuan Pembangunan ini ya banyak orang dan pengamat punya anggapan bahwa P3 ini ya seperti dalam tanda petik itu katanya tersandra ya. Menurut pihak luar, kalau menurut elit P3-nya ya pasti mereka tidak merasa tersandra dan pilihan mereka bergabung dengan KIB, menunda-nunda deklarasi capresnya, cawapresnya, itu adalah pilihan yang tepat. Ini kan soal perspektif atau sudut pandang saja melihatnya. Tapi baiknya kita melihat dari dua sisi. Jadi kalau sisi elit P3, ya seperti itu. Bergabung dengan KIB, bersepakat nantinya mengusung siapa calonnya, ya kan, dengan harapan pilihan itu adalah pilihan yang benar dan memiliki efek elektoral. Ya meskipun banyak orang berspekulasi bahwa KIB ini adalah sesungguhnya desain Pak Jokowi, ya kan, dan untuk menjadi skocinya Ganjar. Tapi itu kan anggapan orang. Apakah itu benar atau tidak? Ya nanti waktu yang akan membuktikan. Faktanya P3 kan bergabung di KIB. Kemudian Pak Soeharto Manoarfanya juga diganti, SK-nya bisa keluar dari Menkumham itu dalam waktu nggak sampai 1 minggu, gitu. Gejolak juga tidak ada, Pak Soehartonya juga tidak melakukan perlawanan, karena mungkin setelah melihat suasana dia lebih menyayangi partainya. Melawan Bugat Baharso itu ya pasti bisa, tapi nanti konflik akan terjadi lagi dan itu akan mengulang, mungkin pikiran Pak Harso itu. Nah, yang menggantikan juga desainnya ini ya lumayan canggih gitu loh, dengan mengumpulkan DPW-DPW kan. Dan yang diganti ya cuma Pak Harso doang. Apa alasan sesungguhnya yang terjadi di luar kasus amplop Kiai itu? Ya kita wallahu a'lam bishawab, cuma hanya bisa menduga-duga ya kan. Yang pasti elit P3-nya sendiri itu tahu ya kan arah kenapa Pak Harso diganti, kenapa harus bergabung dengan KIB, kenapa harus menunda-nunda dan menunggu sinyal dan dinamika lebih lanjut, ya kan, kenapa ketika DKI itu mendeklarasikan dukungan dari DPC pada Mukerwilnya kepada Anies Rashid Baswedan, dan sepertinya ada elit P3 yang agak panik sehingga kemudian muncul deklarasi-deklarasi dari DPW-DPW lain untuk Ganjar Pranowo. Jadi ingin menggeser persepsi publik bahwa P3 itu bukan Anies loh, tapi ada juga Ganjar, kira-kira gitu. Tapi nggak apa-apa, itu demokrasi, permainan, tapi nanti diuji oleh waktu. Sekarang elit P3 itu kan tidak merasa tersandra dan memiliki keyakinan bahwa sikap itulah yang benar untuk menyelamatkan P3 dari bahaya tidak lolos parliamentary threshold gitu. Karena suaranya ini P3 anjlok terus gitu. Kursinya dari 2014 dari 39 kursi, 2014 itu hanya 19 kursi. Itu lolos dari lubang jarum itu. Jadi parliamentary threshold itu 4%, P3 itu 4,5% gitu. Jadi ini pertarungan yang luar biasa dan penuh resiko bagi P3. Yang mengenaskan itu ya di DKI Jakarta itu. DKI Jakarta adalah kandangnya P3 sejak dulu. Tapi di 2019 kursinya itu hilang 9. Dari 10 di DPRD DKI, P3 itu di 2019 hanya menyisakan 1 kursi.
kursinya lenyap. Nah, ini hendaknya menjadi pelajaran berharga nih bagi elit-elit P3. Jadi mereka harus mengetahui ini kehendak zaman, kehendak simpatisan, kehendak kader, kehendak masyarakat terhadap masa depan P3, terhadap pilihan-pilihan politik P3 itu seperti apa. Gitu. Kalau sampai P3 tidak lolos, itu akan menjadi tragedi besar yang menyedihkan itu. Kalau tidak lolos, dan wajib, ya kan, wajib para pengurusnya, terutama ketua umumnya itu ya mundur saja, gitu, menurut para kader simpatisan yang memiliki pandangan, gitu. Nah, melihat fenomena tersebut, ya kan, kalau elit P3 tidak jeli, ya, mengatur, mendesain, menskenariokan permainan, ini amat sangat berbahaya. Berbahaya. Jadi tidak akan ada lagi fraksi P3 di DPR. Nah, banyak orang menganggap, dan ini sudah mulai terjadi dengan adanya forum Ka'bah Membangun itu yang diinisiasi oleh Pak Habil Marati, yaitu adalah respon kader, politisi senior, dan simpatisan yang mengkhawatirkan nasib P3 yang terlalu bersandar kepada rezim, gitu. Jadi elit P3 sekarang itu dianggap terlalu berkomprominya itu kebanyakan, gitu. Kompromi boleh, tapi komprominya itu jangan kebanyakan. Sampai ke tingkat yang paling kritikal, itu adalah kepada pilihan figur calon presiden. Gitu. Let's say P3 elitnya memutuskan ke Ganjar atau Prabowo. Nah, apakah kemudian efek elektoral akan diperoleh secara besar-besaran oleh P3, meningkatkan jumlah kursi dan jumlah suara P3 apabila memilih Ganjar dan Prabowo, gitu. Secara kasat mata orang awam akan juga beranggapan apabila P3 mendapatkan efek elektoral, ya kan? Kalau P3 memutuskan mendukung Prabowo atau Ganjar, maka yang paling dirugikan itu adalah P3. Kenapa? Yang paling akan mendapatkan efek elektoral dari sosok Prabowo adalah Gerindra. Itu sudah pasti. Yang paling mendapatkan efek elektoral dari Ganjar Pranowo sudah pasti PDIP, gitu. Karena irisan pemilih dan simpatisannya itu udah ketebak, gitu. Terus kemudian P3-nya apakah dapat? Kalaupun dapat, persentasenya itu akan pasti kecil. Nah, banyak orang beranggapan ya irisan calon figur presiden yang cocok dengan P3, yang bisa mendongkrak suara kursi, itu adalah sosok seperti Anies Rashid Baswedan, gitu. Karena irisan pemilih, simpatisan, dan irisan karakter pemilih lah, dan preferensi pemilih itu ya lebih cocok ke Mas Anies, gitu. Makanya ketika forum Ka'bah Membangun acara, dan sebelumnya, jauh sebelumnya itu ada hari ulang tahun P3 yang waktu itu dihadiri oleh Mas Anies, animo, semangat, optimisme kader dan simpatisan P3 itu terlihat dengan kehadiran mereka yang luar biasa, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kalau Pak Prabowo hadir di acara P3 atau Ganjar Pranowo di acara P3, ya nanti akan kita lihat. Dan itu lagi-lagi akan dibuktikan dengan survei. Tetapi, ya kan, tetapi di wilayah-wilayah itu konon hatinya itu lebih banyak tuh ke Mas Anies Rashid Baswedan, gitu. Elit P3 aja yang
lebih menyandarkan elektoralnya itu ke pilihan rezim pemerintah saat ini gitu. Ya itu konsekuensi dari bergabungnya koalisi pemerintah. Rasanya P3 tidak mungkin mengambil langkah drastis seperti Nasdem. Ya biasanya kalau orang tidak yakin dan tidak percaya diri dan tidak berani itu ada alasannya gitu. Nah alasannya itu biasanya ya karena khawatir. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir banyaknya sprindik, nanti kader-kader P3 yang jadi bupati atau jadi anggota DPR atau jadi anggota DPRD itu dipersoalkan secara hukum, mungkin ya kekhawatiran itu, ya kan? Atau nanti perjalanan P3-nya digangguin gitu, ada aja, apalagi menjelang verifikasi faktual atau mungkin nanti akan kehilangan kursi kabinetnya. Jadi karena begitu banyak kekhawatiran dari elit P3 itu, ya elit P3-nya itu jadi tersandra oleh rasa khawatir itu. Makanya tidak bisa punya kemandirian untuk memutuskan ke Mas Anies Rashid Baswedan. Kira-kira begitulah analisa dari banyak pihak. Tapi nanti kita akan terus mengikuti karena Pak Arsul Sani, Mas Awi, dari elit P3 juga sekarang itu tonnya lebih apa ya, lebih tidak emosional ketika ada kader-kader yang menyuarakan mendukung Mas Anies. Pak Arsul dengan arif dan bijaksana mengatakan tidak akan ada sanksi bagi kader dan simpatisan yang mendukung Anies Rashid Baswedan gitu, dan bergabung dengan forum Ka'bah Membangun gitu. Dan faktanya sekarang itu memang P3 belum secara resmi memutuskan siapa figur yang mereka usung sebagai capres. Faktanya. Artinya semua kekuatan, semua pihak, baik itu di DPW, DPD, kader simpatisan P3, ya mereka punya hak prerogatif untuk menyuarakan aspirasi mereka. Gitu. Yang penting jangan diancam, ditakut-takutin, ya kan, ditekan, ya kan. Coba aja di floor bebas gitu. Berani nggak elit P3-nya itu memflorkan pilihan misalkan dalam Munas beserta alim ulamanya atau Muspim atau Rakernas P3 gitu, yang dihadiri oleh DPW dan DPC, coba di voting. Itu menang mana gitu pilihannya. Yang menang itu nanti Prabowo, Ganjar atau Anies gitu. Nah itu biar lebih fair sehingga apa? Sehingga DPW, DPD, kader simpatisan sampai tingkat DPC itu punya apa ya? Animo atau kehendaknya itu, aspirasinya itu dihormati oleh elit P3 gitu. Bagi P3 ini adalah situasi yang pelik, ya kan? Ketika terlalu banyak kekhawatiran, ya jadinya pelik gitu. Kalau DPP dan DPW serta DPC-nya kompak gitu, ya intervensi dari manapun itu sebenarnya tidak akan kuat. Yang penting bersepakat itu untuk memiliki kedaulatan tersendiri, kemandirian sendiri, ya walaupun memang proses ini belum final kan. Jadi kekuatan antar faksi yang mendukung figur-figur yang berbeda ini harus dipertarungkan dalam demokrasi di P3 sendiri. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kawan baik semua dalam memahami fenomena P3, masa depan P3 di 2024 serta pilihan-pilihan putusan terkait dengan putusan praktikalnya, politik praktisnya gitu, yang memilih figur yang mana capresnya, apakah Prabowo atau Anies atau Ganjar atau figur yang lain atau Mbak Puan gitu, atau ya kita akan lihat dinamikanya di kemudian hari. Sekarang P3 sedang menimbang-nimbang bagaimana melakukan proses ini. Demikian kawan baik, terima kasih.